ayat yang ketujuh dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang sebelumnya itu kita mohon hidayah kepada Allah dengan menyebut ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Waktu itu saya ambilkan beberapa ayat Al-Quran. Ada 7 ayat Al-Quran dan 1 hadis yang kira-kira bisa memperjelas arti shiratal mustaqim. Ringkasnya, shiratal mustaqim adalah jalan yang lurus menuju ke Allah. Jalan yang tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Kalau kita mempunyai tujuan yang pasti, target yang pasti, maka langkah-langkah kita akan lurus. Kita tidak ingin belok-belok. Kalau kita kurang serius di dalam mencari tujuan tadi, maka ada kecenderungan untuk belok-belok, untuk meleng. Jadi salah satu cara supaya tidak meleng adalah kita fokus pada tujuan, yaitu mencari ridha Allah. Nah, apapun yang kita lakukan, kita cek apa yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Termasuk makan, minum, tidur, bercanda dengan istri dan sebagainya harus diukur. Yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau enggak. Kalau semuanya bisa ditarik benang merah ke sana, maka itulah al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang konsisten. Konsisten semuanya bermuara kepada ridha Allah. Cuma kita itu di dalam belajar kadang-kadang sulit memahami pengertian yang normatif. Kita seringkali kalau belajar itu ada definisi-definisi kalau di buku ilmu ya. Kalau secara saintifik itu sudah kita memakai definisi. Definisi itu contoh yang abstrak. Nah, kadang-kadang Allah menyebut tidak definisi tetapi cuma pemahamannya itu sangat normatif. Tidak semua kita itu terlatih memahami kalimat-kalimat yang normatif. Banyak di antara kita itu bisanya belajar harus melihat contohnya dulu. Misalnya kalau dikatakan sholat itu harus khusyuk, harus fokus, harus menghadap kepada Allah, kita harus tunduk dan sebagainya. Terus kita berdiri lalu rukuk. Kalau diceritakan seperti itu suka-suka susah. Contohnya aja deh. Nah itu Rasulullah juga memberikan pelajaran. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Nah, di ayat yang ke-7 ini Allah memberikan gambaran kalau kamu kepingin jalan yang lurus, itu loh jalan yang diikuti oleh orang-orang yang telah aku beri kenikmatan. Nah, karena posisinya kita berdoa, maka kita mohon shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang diikuti oleh orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Nah, sirat atau jalan kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas mengenai an'amta 'alaihim, yang engkau beri kenikmatan. Kenikmatan itu apa? Sebenarnya kita setiap hari menerima kenikmatan dari Allah. Banyak di antara kenikmatan itu adalah yang gratis. Gratis karena sudah dijamin oleh Allah. Seperti misalnya kita menghirup udara segar, kita bisa menghirupnya dengan paru-paru kita dengan bekerja dengan baik. Itu kenikmatan, tapi itu gratis. Kita nggak usah berusaha. Kenapa gratis? Karena Allah sudah menjamin. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata kecuali rezekinya itu dijamin oleh Allah.
Nah, kalau Allah menjamin itu, Allah menciptakan mekanisme yang otomatis kita akan terjamin, kita nggak usah mencari oksigen, itu datang sendiri. Itu kenikmatan yang gratis. Bahwa kita bisa tidur di waktu malam hari, kita bisa berdiri, berjalan dan sebagainya, itu semuanya gratis. Nah, yang kita minta itu jalan yang tidak gratisan. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmatan itu telah berusaha dengan baik. Apa itu? Ya, kenikmatan berupa kemauan untuk mau mengikuti Allah, kemauan untuk mengikuti ajaran Allah. Itu sebenarnya dari kita atau dari Allah? Seolah-olah itu dari kita. Wah, aku sendiri yang mau kok, aku mau sendiri, aku mau bangun pagi-pagi, mau pergi ke masjid sholat. Maka itu ya keinginan saya sendiri. Coba kita perhatikan, banyak orang sehat, bahkan lebih sehat dari kita, tapi tidak bisa pergi ke masjid. Bukannya tidak mampu, tapi tidak mau. Kalau mau dikasih penjelasan, terus dia tertarik, oh ya mau. Tapi ketika mau berangkat, menjadi ogah lagi. Jadi kita tidak akan mempunyai kemauan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Meskipun kita sendiri mau, kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa. Ya, Allah kan berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Kalian tidak akan mempunyai kemauan kalau tidak diinginkan oleh Allah. Wa ma tasya'una, kamu tidak akan berkehendak illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi ada kemauan kalau tidak dikehendaki oleh Allah ya nggak jadi. Oleh karena itu bahwa kita berjalan ke sini sholat dengan insya Allah tekun kita, itu adalah kenikmatan dari Allah. Kenapa kenikmatan? Itu jalan menuju keselamatan. Insya Allah kita diselamatkan dari neraka dan mudah-mudahan bisa masuk ke surga. Jadi tidak sembarangan. Hidayah ya semacam itu, dan itu sebenarnya hidayah yang kita cari. Hidayah yang kita cari adalah yang Allah membuat kita cocok menurut pikiran, dan Allah menggerakkan kita untuk mengikuti jalan itu. Itu hidayah yang kita cari, yang namanya at-taufiq. Nah, secara sederhana, mohon maaf saya mengatakan sederhana, kalau firman Allah pun biasanya tidak sederhana, tetapi saya mengatakan sederhana itu karena gampang dipahami. Kenikmatan itu adalah kenikmatan yang berupa karunia Allah dan rahmat Allah. Disebut rahmah atau rahmat karena itu kasih sayang dari Allah. Kasih sayang itu adalah pemberian yang tanpa pamrih. Kalau Allah memberi apapun itu tanpa pamrih dari kita. Kita diberi kehidupan, nggak ada pamrih supaya kita tuh membalas atau bersyukur, enggak. Kita bersyukur atau kita beribadah itu untuk kita sendiri. Nanti manfaatnya kembali untuk kita sendiri, tidak ada manfaat untuk Allah. Nah, rahmat itu saya ulang adalah pemberian terutama dari Allah yang tanpa pamrih. Bisakah manusia itu menyayangi semacam itu? Tidak bisa. Karena manusia itu biasanya kalau memberi sesuatu mesti ada pamrihnya. Cuma kasih sayang atau pemberian dari manusia kepada manusia lain bisa dianggap sebagai rahmah kalau pamrihnya tidak kepada yang kita beri. Misalnya saya memberi sesuatu kepada Pak Dadang, saya tidak mengharap balasan apa-apa. Dia terima kasih apa enggak? Bukan urusan saya. Tapi saya punya pamrih saya kepada Allah. Jadi kalau pamrih saya kepada Allah tidak pamrih kepada yang saya beri, maka itu termasuk rahmat untuk ukuran manusia. Nah,
rahmat yang saya masuk seperti disebutkan di ayat ini, fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Adapun orang-orang yang beriman dan berpegang teguh pada ajaran Allah, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam pemberiannya. Rahmat di sini tentu yang paling besar adalah surga. Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Tetapi rahmat Allah itu juga di dunia. Orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah, insya Allah hidupnya nyaman. Hidupnya nyaman. Kalau ditanya hidup bagaimana? Bagus. Nah, kamu kan sakit segala, kamu kadang-kadang tidak punya uang, bagus. Jadi orang yang beriman itu mengalami apapun selalu penilaiannya bagus. Ya, ada satu ayat yang menyebutkan bahwa kita besok akan ditanya kehidupanmu di dunia dulu bagaimana? Maka anzala rabbukum. Bagaimana kamu dulu diberi oleh Allah? Jawabannya hanya satu kata, khair. Bagus. Bagus. Jadi apapun yang kita alami, kalau kita beriman, itu semua kita anggap bagus. Sakit, ya kadang-kadang kalau pegawai negeri atau pegawai perusahaan, kalau sakit, flu sedikit itu pergi ke dokter, dok, minta surat keterangan istirahat boleh nggak? Umumnya boleh nggak? 2 hari ya dok. Ya. Padahal di rumah itu ya biasa-biasa saja, ya debab sedikit lah. Terus ada tamu, wah untung aku tadi libur. Libur kenapa? Ya saya pamitnya sakit. Ya, terus kata ada tamu, terus aku jadi bisa menemui kamu. Atau bersenang-senang di rumah dengan keluarga gitu. Jadi kadang-kadang itu sakit itu malah kita nikmati. Dan orang yang bekerja pegawai di perusahaan atau di lembaga pemerintah, kalau liburnya karena sakit kan gajinya tetap jalan. Jadi tidak bekerja tapi tetap dapat penghasilan. Coba kalau itu sopir bajai, kalau nggak berangkat ya nggak dapat uang. Jadi kalau yang tetap dapat uang, sakit itu dinikmati. Kita itu seringkali sakit itu memang perlu, karena kalau kita itu melatih diri untuk berkomunikasi dengan Allah, maka apapun yang terjadi kepada kita itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita. Kita mungkin perlu dengan kata-kata, dengan doa, itu keluhan kita. Allah membalas, menjawab. Karena jawaban Allah itu kita tidak bisa mendengar, maka Allah menjawabnya itu dengan action, dengan tindakan. Dengan tindakan, misalnya kita ingin sehat. Sehat itu apa sih Pak? Sehat itu definisinya gimana Pak? Gimana Pak? Sehat itu? Sehat itu kan kalau menurut saya yang awam, sehat itu apa? Ya kalau nggak ada keluhan. Kita nggak ada keluhan, tangan kita tuh digerakkan dengan enak, kepala tidak pusing, perut tidak ada rasa sakit, ya itu sehat. Itu sehat. Nah karena definisi sehat secara awam itu, ya kalau nggak ada apa-apa, sehingga kita tidak merasakan bahwa itu kenikmatan dari Allah. Nah kita sekali-sekali ditegur oleh Allah, cubit sedikit aja. Coba tangannya misalnya tiba-tiba kaku, satu jari saja, itu kita sudah keluh kesahnya itu macam-macam. Kalau ini satu jari itu kaku, maka ada kemungkinan merambat ke otot di sini sampai ke pangkal tangan kita ini. Kita udah mengeluh, terus kita merasakan bahwa ternyata kalau tidak sakit begini enak ya. Kalau sakit begini aku ngangkat gelas saja sakit. Terus jadi selama ini saya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Jadi kadang-kadang kita perlu disentil. Ya. Para istri itu ingin menyadarkan suaminya bahwa
istrinya itu berjasa. Jadi seringkali suami tidak merasa istrinya berjasa karena apa? Ya setiap hari sudah ada minuman tersedia, sudah ada makanan tersedia. Tidak pernah terima kasih kepada istri. Padahal kalau diberi sarapan oleh istri, terima kasih. Seringkali kan dianggap udah biasa gitu kan. Coba, kadang-kadang istri itu ingin ngecek, ingin ngetes. Dia pura-pura pamit menengok orang tua di kampung 3 hari. Terus sambil pergi, rasain kamu. Coba kamu tanpa aku 3 hari, kelimpungan nggak kamu? Baru begitu tanpa ada istri, sebagai waktu itu. Jadi kita seringkali mendapatkan kenikmatan Allah itu tidak bersyukur karena kita tidak merasa. Nah, kita mendapatkan rahmat dari Allah itu baik di akhirat maupun di dunia. Rahmat untuk orang mukmin yang merasakan segala sesuatu itu nikmat. Sakit dan nikmat, mati, nah ini nikmat. Kalau kita suruh hidup sampai 100 tahun, Masya Allah nggak mau gitu, ya. Wa fadlin dan karunia. Kita biasanya menerjemahkan fadlin itu karunia. Fadlin itu arti aslinya itu kelebihan. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ya kelebihan dari Allah. Karena Allah bisa menciptakan dan tidak membutuhkan ciptaannya itu sendiri. Ciptaannya itu diberikan kepada makhluknya lagi, termasuk air, makanan dan sebagainya. Tapi yang kita maksud di sini rahmah dan fadl ini bukan yang sederhana-sederhana seperti makanan minuman, tetapi rasa disayangi oleh Allah itu adalah rahmah. Terus kalau jadi pedomannya, kalau orang beriman dan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah, maka mereka akan mendapatkan rahmat dan karunia Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, dan memberi petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini ada kata ilaihi, menuju kepadanya. Jadi tetap jalan yang lurus itu ujung-ujungnya adalah menuju kepada Allah. Ini rahmat yang kita harapkan, ya, atau kenikmatan yang kita harapkan. Kenikmatan yang lain lagi adalah ampunan dari Allah. Allah berfirman, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang saya baca 2 ayat, tetapi yang saya cantumkan di sini hanya 1 ayat, surat As-Saff. Di situ tertulis Al-Mulk. Mohon maaf, itu seharusnya surat Saff. Surat Saff, surat 67 ayat 12. Kalau kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian mau bekerja keras di jalan Allah, bekerja keras dengan menggunakan hartamu sendiri dan menggunakan jiwamu, maka itu lebih baik dari kalian. Kalau kalian tahu, kenapa lebih baik? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosamu. Sudah begitu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan akan memasukkan kalian ke surga. Surga itu artinya taman, ke taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakina thayyibah. Masakina, kalau bacanya pendek, masakina itu, ini Dr. Iqbal sedang belajar bahasa Arab, juga Pak Andi. Masakina itu jamak dari maskan, dari kata sakana yaskunu, artinya tinggal. Jadi maskanun tempat tinggal, jamaknya masakin.
Bedakan dengan masakin. Kalau masakin kinya panjang itu jamak dari miskin. Jadi di sini wa masakin at-thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang bagus fi jannati adn, di surga adn. Dzalikal fawzul alim, itulah keberuntungan yang besar. Ampunan dari Allah itu kenikmatan yang besar. Karena apa? Kita semuanya telah berbuat salah. Kita semuanya punya dosa, besar atau kecil. Kalau mau kecil, kalau kumulatifnya banyak sekali, ya akhirnya membunuh. Dan dosa itu potensinya menyeret kita ke neraka. Tanpa diampuni oleh Allah, celaka kita. Dan di dunia kita sudah diberi contoh. Sebenarnya kalau kita berbuat suatu kesalahan, maka mekanisme alam ini akan menghukum kita. Mekanisme alam. Jadi Allah ketika di dunia menghukum seseorang itu dikarenakan kesalahannya sendiri dan menghukumnya dengan mekanisme alam. Itu bisa dibaca di Al-Quran. Walillahi ma fis samawati wa fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Itu ada di surat An-Najm. Allah memiliki semua yang ada di langit dan di bumi untuk apa? Untuk membalas. Membalas orang yang berbuat baik diberi kebaikan, dan orang yang berbuat jahat, berbuat buruk dikasih keburukan. Kalau misalnya seorang itu pelit, maka Allah akan membalas. Membalasnya gimana? Orang yang pelit itu mengingkari sunnatullah. Sunnatullah itu kalau Allah menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu diberi. Setelah dia menerima, dia mesti memberi. Jadi menerima dari Allah terus diberikan. Jadi harus ada, kalau ada input harus ada output. Kalau kita makan, kalori yang kita terima harus kita keluarkan, dan itu kita usahakan seimbang. Orang yang pelit itu maunya menerima tapi tidak mau memberi, akhirnya numpuk di sini. Itu rugi sendiri. Satu, mekanisme Allah itu sudah menjadi nggak jalan, karena mekanismenya itu kan kalau ini berkurang maka akan diisi lagi. Kalau tidak berkurang, jangan diisi dong. Ini kita ambil contoh. Mohon maaf, saya sering tertarik dengan masalah kesehatan. Hormon kita itu diatur oleh kelenjar dengan baik. Kalau badan kita kekurangan hormon tertentu, maka kelenjar itu akan mengeluarkan sesuai yang dibutuhkan oleh badan. Begitu dong? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuh tenaga karena ketakutan butuh tenaga untuk apa? Untuk lari atau untuk melawan. Oleh Allah diatur mekanisme supaya kita tambah energi tanpa makan. Itu caranya adrenalin keluar. Dengan adrenalin keluar, maka dia memicu jantung untuk bekerja lebih keras. Maka aliran darah menjadi lebih cepat. Terus pernapasan menjadi lebih efektif. Ditambah lagi dengan glukosa, di pembuatan gula yang tersimpan itu dikonversi menjadi energi, maka kita menjadi tiba-tiba mempunyai kekuatan. Nah, itu mekanisme di badan kita itu ada kelenjar-kelenjar yang bisa mengatur semacam itu. Nah, kalau kita itu dijatah oleh Allah rezekinya segini, kalau kita keluarkan karena bersedekah, ya Allah akan menjaga segini. Allah mengatakan, ya bersyukur sekali banyak syahwa yang kecil. Allah itu memberi kelapangan rezeki kepada orang yang dikehendaki dan membuatnya pas-pasan. Kalau jatahnya segini, ya akan segini terus. Kita mau ngoyo, mau cari-cari, memaksa-maksa, ya akan segini aja. Terus kalau kita tidak mau bersedekah, ya kan jatahnya sudah cukup. Tapi kalau kita mau bersedekah, maka Allah akan mengisi lagi. Itulah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu.
apapun yang kamu sedekahkan nanti Allah akan mengganti. Nah, orang yang tidak mau bersedekah itu pelit, itu akibatnya dia sendiri. Satu, dia tidak diganti, tidak mendapatkan penggantian dari Allah, dan dia akan tidak disukai oleh sekitarnya. Kalau dia punya saudara yang miskin, perlu pertolongan, tapi yang kaya tidak mau menolong, itu akan diingat di memorinya bahwa dia itu pelit. Dan suatu saat kalau sudah tua atau sedang sakit, orang-orang itu menjadi tidak peduli. Itu akibat dari perilaku kita sendiri. Itu mekanisme alam. Dan kejiwaan itu, pemahaman saya termasuk mekanisme alam. Ya, oleh karena itu, kalau kita itu berdosa kemudian tidak dihukum, tentu kenikmatan yang besar. Dan di dunia ini banyak sekali Allah memaafkan. Kalau kita setiap kali salah langsung kita dihukum, habis kita dari dulu. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berpikir ulang, kemudian mau bertaubat, lalu kembali ke jalan yang benar. Saya teruskan bahwa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu siapa? Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para sholihin, dan para syuhada. Ukurannya besok di surga. Mereka itu akan di surga di level yang paling tinggi. Kita mengharapkan mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita memakainya dengan harapan kita nanti dikumpulkan dengan mereka di surga level yang paling tinggi, di kelas yang paling atas. Caranya gimana? Allah memberikan cara yang sederhana. Wa may yuti'illah, udah taat saja kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang Allah telah beri kenikmatan. Jadi ini kata kuncinya an'amallahu alaihim. Karena yang kita mintakan siratal ladzina an'amta alaihim, maka jawabannya di sini ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa itu? Diterangkan minan nabiyyin. Yang bagian baca bahasa Arab, min di sini mim tamyiz, dia memberi penjelasan kepada kata yang di depannya. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu siapa? Yaitu min di situ tidak diterjemahkan dari, tetapi terjemahnya yaitu. Yaitu mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Siddiqin itu orang-orang yang selalu membenarkan ajaran dari Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang bisa bergaul dengan mereka? Wa hasuna ulaika rafiqa. Betapa mereka itu teman yang baik. Saya berikan contoh orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mereka berusaha untuk maksimal di dalam mengikuti itu. Ada contoh yang hadisnya jelas. Kalau orang berusaha membaca Al-Quran dan diulang-ulang, maka orang itu akan dengan sendirinya akan hafal. Kalau kita bacanya hanya 5 menit, 10 menit ya sulit hafal, karena kan berarti tidak diulang-ulang. Tapi kalau bacanya diulang-ulang, itu nanti otomatis dia akan hafal. Kalau dia hafal, itu berarti dia serius, nanti dia akan mendapatkan kenikmatan seperti itu. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang hafal Al-Quran, seperti Pak Tajuddin ini kan surat-surat pendek kan hafal Pak, ya, surat-surat pendek kan hafal. Jadi coba baca Al-Quran, baca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, begitu baca naik. Jadi di surga yang paling bawah dulu, begitu baca Bismillahirrahmanirrahim naik. Baca lagi Alhamdulillahirabbil alamin, naik lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, naik lagi. Terus atas kamu apa? Qul a'udzu birabbin nas, naik. Malikin nas, naik lagi. Kalau hafalnya seluruh Al-Quran, itu berarti
Dia naik terus sampai 6.000 derajat lebih. Dan begitu habis ayat Al-Quran dibaca, sudah tidak ada level yang lebih tinggi lagi. Berarti itu kan levelnya para rasul. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan mendorong kita makin rajin. Saya senang sekali di masjid ini, hari kerja pun mesti ada yang tetap tinggal di sini baca Al-Quran, seperti Pak Nas ini. Mesti gitu. Atau kalau kita continueskan, kita kembangkan, maka itu akan menjadi baik sampai dengan sendirinya hafal sendiri gitu. Ya. Terus bagaimana ukurannya taat? Ukuran taat kepada Allah itu antara lain bisa kita baca di surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau dipanggil untuk bertemu dengan Allah dan Rasulnya, atau untuk mendengarkan Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ya kami mendengarkan dan kami siap untuk taat. Itu kalau Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah tidak hidup, kalau sudah meninggal gimana? Quran. Kita punya masalah, terus kita coba cari solusinya di Al-Quran gimana? Terus kita baca Al-Quran, nah ini cocok tidak? Sami'na wa ata'na. Meskipun kita sudah punya konsep sendiri, kalau kemudian kita membaca Al-Quran atau membaca hadis, kalau ternyata konsep kita salah, kita siap meninggalkan konsep kita mengikuti konsep Al-Quran dan hadis. Itu namanya sami'na wa ata'na. Saya punya teman yang luar biasa. Dia tipenya berjuang. Dia mulai dari mahasiswa dulu memang selalu berjuang, termasuk untuk kemerdekaan. Dia termasuk melawan PKI dulu. Dan dia orangnya galak, dikit-dikit marah. Suatu saat dia punya ide, dia mengumumkan idenya berapi-api. Terus tanya kepada saya, gimana menurut kamu? Pak, coba lihat ayat ini deh. Begitu saya tunjukkan ayatnya, oh iya deh, aku ikuti. Instan, segera saat itu juga dia berubah. Sahabat yang bisa begitu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan mengatakan kepada Rasulullah ketika tangannya itu dipegang oleh Rasulullah, lalu Umar mengatakan, Rasulullah, demi Allah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diri saya sendiri. Jadi cintanya Umar kepada Nabi itu melebihi apa saja kecuali dirinya sendiri. Lalu Rasulullah mengatakan, Umar, imanmu belum sempurna kalau kamu belum bisa mencintai aku lebih dari apapun termasuk dirimu sendiri. Terus tangan Rasulullah dipegang lagi. Sekarang Rasulullah, engkau Nabi aku cintai dari apapun termasuk saya sendiri. Dan Rasulullah kagum. Al-an ya Umar, sekarang Umar, al-an. Nah itu yang sudah begitu Umar. Kan dia dulu iman ketika masuk Islamnya juga begitu. Marah, begitu mendengar adiknya baca Al-Quran, dia membaca isinya, langsung dia beriman dan berbalik membela Rasulullah, penjelasannya memusuhi. Ya, jadi ukurannya taat kepada Allah adalah bahwa begitu dibacakan Al-Quran dan hadis, tidak ada lain kecuali yes, aku ikuti. Lagi. Ketika kita punya problem, rujukan kita mesti kepada Al-Quran. Kita seringkali kalau punya problem, rujukannya lebih ke ilmu pengetahuan yang dikarang oleh manusia. Saya bukan anti, saya suka membaca teori-teori barat. Alhamdulillah, saya ini dulu sukanya baca buku-buku berbahasa Arab. Tapi karena saya juga belajar bahasa Inggris dan setiap hari nulis dalam bahasa Inggris,
Itu menjadi saya terbiasa. Lalu saya juga membaca buku-buku bahasa Inggris dari barat. Nah, terus jadi saya baca Al-Quran, hadis, dan penjelasannya, juga baca teori-teori barat. Begitu saya membaca dua-duanya, nanti kesimpulan saya tidak akan sama dengan teori barat. Tidak akan sama. Karena apa? Saya memakai Al-Quran dan hadis dulu, kemudian ilmu ini harus saya jinakkan. Ya, teorinya ini yang saya jinakkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kebanyakan orang teori ini yang dipegang. Begitu ada ayat Quran, nanti dulu logikanya gimana dulu dong? Logikanya gimana dulu dong? Dia sudah punya konsep logika, padahal logika dia belum tentu benar. Nah, itu kalau masih seperti itu belum taat kepada Allah. Kalau mau taat, udah pakai penjelasannya Allah. Yang dulu pernah saya singgung. Di dalam ilmu jiwa misalnya, ada disebut egoisme. Egoisme itu orang yang melakukan apapun karena minatnya sendiri dan nanti hasilnya untuk diri sendiri. Itu orang yang egoistik. Di psikologi juga dibahas altruism. Apapun yang dilakukan itu untuk kepentingan orang lain, meskipun saya sendiri rugi. Dan itu diibaratkan bagaikan lilin. Saya nggak setuju dengan filosofi lilin. Karena apa? Menolong orang lain tetapi dirinya menjadi korban. Orang Islam itu menolong orang lain tapi dirinya tidak menjadi korban. Nah, mana yang bagus? Egois atau altruis? Orang kalau egois tidak baik. Kalau altruis, aku dapat apa? Saya membaca itu enggak, dua-duanya sama. Dua-duanya tidak ada pahala. Yang kita carikan pahala. Coba kalau kita baca postingannya Pak Tajuddin, itu kan umumnya itu ini pahalanya besar nih, pahalanya besar ini, ya Pak ya. Jadi ini Pak Tajuddin ngajak amal yang kalau kita miss, kalau kita itu tidak menjalani itu rugi karena ini pahalanya besar sekali. Nah kalau kita mengikuti egois atau altruis, nggak ada pahalanya. Lalu gimana? Ada alternatif. Yang benar adalah bahwa bukan ego, bukan orang lain, tapi Allah. Nah, ada istilah egoistik itu sama dengan self-centered. Self-centered, centernya diri sendiri. Kalau yang saya pahami di Al-Quran, di psikologi kan ada. Kita melakukan apapun harus Allah-centered. Harus senternya itu penuh. Saya duduk di sini harus orientasinya Allah. Kalau tidak orientasinya Allah, nggak ada gunanya saya duduk di sini dan seterusnya. Nah itu wa may yuti'illah wa rasul in kana masih merujuk ke ayat yang tadi ya. Orang mukmin itu kalau dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, artinya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, maka mereka akan mengikuti itu. Cara taat yang lain adalah dengan takut kepada Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqihi, yang taqhi itu sama dengan bertakwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya menjaga diri, jangan sampai celaka, dan diusahakan mendapatkan keberuntungan. Itu takwa. Orang seringkali mengartikan parsial. Takwa itu takut kepada Allah. Takwa itu hanya bagian apa? Takut itu hanya bagian dari takwa. Nah, karena ada orang sholat bukan karena takut kok, bukan karena takut, tapi karena cinta kepada Allah. Jadi bisa kita sholat karena cinta kepada Allah, bisa juga sholat karena takut kepada Allah. Mana lebih nikmat? Sholat karena cinta apa karena takut?
Karena cinta. Karena dalam cinta itu ada rindu. Kita ada rindu. Kita nggak usah dipanggil, nggak usah nunggu azan, udah berangkat. Jauh sebelum azan udah siap-siap, bersih-bersih badan, wudhu. Terus aku masih lama sholat dulu di rumah, ngaji dulu, baru begitu dekat ada ke masjid. Kok kamu cepet-cepet? Iya, aku rindu kepada. Dan kalau sudah sholat, sudah ketemu Allah, kepengen cepat selesai nggak? Enggak. Ketika sholat, bacanya enggak mau yang pendek-pendek. Mumpung aku bertemu dengan Allah, aku kepengen berbincang-bincang berlama-lama. Kalau kita cinta kepada orang lain, itu kan kita cenderungnya ngobrol yang macam-macam itu. Oleh karena itu kalau kita itu mudah-mudahan kalau kita bisa mencintai Allah, kita sholat itu enggak buru-buru. Kalau sholatnya karena takut, itu yang penting formalitas, yang penting aku udah sholat. Jadi beda orang yang takut dan cinta. Nah, cinta apa takut saja itu sudah bagus. Menurut ayat ini, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Takut juga bagus. Orang takut itu juga kecenderungannya taat. Cuma kalau takut itu motivasinya luar apa dalam? Motivasi itu ada dari dalam atau dari luar. Kalau orang takut itu karena motivasinya dari dalam atau luar? Luar. Motivasi dari luar itu resikonya apa? Kalau yang ditakuti hilang, itu ketaatannya hilang. Jadi kalau misalnya ada anak maunya sholat kalau ada bapaknya, bapaknya galak. Kalau ada bapaknya dia sholat. Begitu bapaknya pergi ke luar kota, nah kita terus dia sholat. Karena yang ditakuti hilang. Itu berarti dari faktor luar. Jadi sholat jangan karena takut neraka, rugi. Boleh nggak sholat karena takut neraka? Boleh saja. Itu sudah masuk ke takwa, tapi bisa ditingkatkan lagi. Aku karena cinta kepada Allah. Nah kalau sudah cinta kepada Allah, kepengen surga nggak? Aku cinta kepada Allah, masa aku nanti akan dimasukkan neraka? Terserah. Pokoknya aku mencintai Allah. Nah kalau cinta kepada Allah, gak usah minta surga, juga dikasih. Jadi bukan berarti tidak peduli sama surga, enggak. Tapi ada yang lebih tinggi yang aku cari, yaitu cintanya Allah kepada aku. Itu kalau kita bisa seperti itu, maka itu termasuk orang yang bisa mendapatkan kenikmatan. Orang yang semacam itu kecenderungannya akan, ini saya percepat, ya, kecenderungannya akan menjadi orang yang soleh. Kecenderungannya akan soleh. Seperti para nabi. Para nabi itu semua soleh. Wa kullan ja'alna sholihin. Di sini disebut Nabi Ishaq, Nabi Yakub, dan juga Nabi Ibrahim. Karena Ishaq dan Yakub itu anak dan cucu Nabi Ibrahim. Wa kullan, dan masing-masing ja'alna sholihin, kami jadikan sebagai orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita bisa mencintai Allah dengan baik, maka insya Allah kita taat kepadanya dan kita menjadi orang-orang yang soleh seperti para nabi. Dan juga kecenderungannya kita akan menjadi sabar. Karena apa? Begitu kita mendapatkan suatu penderitaan, kita tahu yang memberi ini siapa? Ada wabah COVID, siapa yang menciptakan ini? Meskipun itu ada orang merekayasa, kalau orang tidak menghendaki ya nggak jadi. Kok bisa terjadi? Berarti ini dikehendaki oleh Allah. Kalau ini dikehendaki oleh Allah, saya ikut. Kalau Allah sudah menciptakan sesuatu, pasti di situ ada tujuan baik yang kita belum paham. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan ketemu tujuan yang baik tadi. Ya, dan karena itu kita akan sabar menghadapi apapun, karena kita memahami itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kemauan yang baik. Dan kecenderungan juga ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu akhlason yukhlisu. Ikhlason artinya memurnikan. Memurnikan pengabdian hanya kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuanku hanya satu, hanya Allah. Orang semacam itu adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu di dalam Al-Quran ada istilahnya mukhlis, ada mukhlas. Di sini mukhlas. Apa bedanya? Kalau kita
berusaha untuk ikhlas. Kita disebut mukhlisin, orang yang berusaha ikhlas. Kalau sudah berhasil, Allah sudah mengakui, maka itu mukhlasin. Nabi Musa itu sudah diakui, dan ini kan firman Allah. Wadhkur fil kitab Musa, sebutkan Musa di dalam kitabmu. Innahu kana mukhlasun. Dia orang yang itu ikhlas. Ikhlas karena ini firman Allah. Allah sudah mengakui dia memang ikhlas, maka Allah menyebutnya mukhlas. Jadi kita tidak tahu apakah kita sampai mukhlas atau tidak. Pokoknya yang penting kita mukhlis, berusaha ikhlas dan tidak mencampur apapun. Bahkan Rasulullah Nabi dan si Nabi Musa itu Rasul dan Nabi. Juga para Nabi itu berilmu, semua belajar dan semua mengajar. Semua Nabi itu belajar dan mengajar. Kalau kita kepingin mengikuti jejak mereka, kita mesti rajin belajar. Ngaji itu termasuk belajar. Ya. Pendidikan semacam ini di universitas tidak ada. Alhamdulillah kita punya masjid-masjid yang kita bisa menutupi kekosongan ini sehingga kita bisa belajar di sini. Misalnya Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Allah, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajari engkau apa yang kamu dulu tidak tahu. Wa 'allamaka, dan Allah memberi kamu ilmu malam takun taklam yang kamu dulu tidak tahu. Maka Rasulullah meskipun tidak pernah sekolah, dia ilmunya bisa mengalahkan siapapun. Coba strategi Rasulullah itu luar biasa. Misalnya aja, Rasulullah itu suka makan di tempat umum. Itu termasuk strategi. Strategi apa? Beliau mengetahui bahwa Nabi Isa itu dianggap Tuhan karena dia itu jarang kelihatan makan. Jadi kayak orang untuk mempunyai image bahwa Nabi Isa itu manusia luar biasa. Nabi Muhammad menunjukkan diri bahwa aku manusia biasa, aku ini makan. Kalau aku nggak makan sehari lemes juga seperti kalian. Jadi jangan kamu anggap aku ini Tuhan. Jangan kamu mengkultuskan saya. Aku ini manusia seperti kamu. Karena aku manusia seperti kamu, aku bisa memberikan contoh kepada kamu caranya puasa bagaimana dan sebagainya. Jadi Rasulullah makan di tempat umum saja itu pakai ilmu, tidak asal. Terus kadang-kadang Rasulullah biasanya kalau makan minum duduk, tapi kadang-kadang berdiri juga. Kadang-kadang. Nah kalau seperti itu artinya apa? Kalau makan duduk saja, minum duduk. Tapi kalau suatu saat ada situasi yang tidak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa. Tapi tidak usah dibiasakan. Nah, ini repotnya kita kalau resepsi cari kursi nggak ada. Nah, kalau kita menganggap bahwa duduk itu wajib, berarti berdiri itu dosa. Ya, demikian juga para nabi yang lain seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mengatakan wa innahu ladu ilmin lima 'allamna. Dia punya ilmu yang aku ajarkan kepadanya. Sebenarnya semua nabi itu langsung gurunya adalah Allah. Karena gurunya Allah, maka mereka semuanya pandai. Cuma lahiriahnya mereka juga belajar. Nabi Yusuf juga begitu. Itu dia punya ilmu misalnya dalam hal menafsirkan mimpi. Luar biasa kemampuan Nabi Yusuf ini. Dia mewarisi dari bapaknya Nabi Yakub dalam hal menafsirkan mimpi. Dan dia juga merasa bahwa ini alim, ini hafidun alim. Aku ini bisa menjaga amanah dan juga mempunyai ilmu. Begitu pula nabi yang lain, terutama Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir itu disebutkan oleh Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan pada dia ilmu dariku. Darikunya pakai ladunna. Ladunna itu kalau bahasa Indonesia mungkin
dari sisiku. Karena ilmunya Nabi Khidir di dalam Al-Quran disebut miladunna, maka orang suka menyebut bahwa Nabi Khidir itu ilmunya ilmu laduni. Ya. Saya kira sementara begitu, waktunya sudah siang. Kita sementara sampai di sini. Untuk yang ingin mendapatkan materi ini bisa minta kepada Pak. Oh, sebenarnya sudah diupload di grup Masjid Syuhada. Jadi itu free. Al-Quran, tidak ada copyright. Terima kasih.